been flipping pages since I could remember. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a ballast, please. So take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. I never. Selamat malam Tuan Mahardika, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu di kamar berapa anak saya tinggal. Namanya Albara Mahardika. Oke, saya cek dulu ya Pak, namanya Albara ya. Ah iya benar Pak, dia tinggal di kamar 108. Waktu pertama kali dia check-in, apa dia sama cewek kesini? Kalau seingat saya iya Pak, dia bersama seorang cewek. Tapi dia memesan 2 kamar. Yang ceweknya ada di kamar 106, sedangkan Albara ada di kamar 108. Bener-bener ya nih orang, hobi banget tidur di kamar gue. Padahal kan dia punya kamar sendiri. Woi, bangun gak lu? Apa sih? Ganggu aja. Lu yang udah ganggu gue bangke. Ini kamar gue, keluar dari kamar gue sekarang. Kalau Albara nggak ada di kamarnya, sudah dipastikan dia ada di sini. Albara, keluar sekarang. Papa tahu kamu ada di dalam. Albara! Woi, itu siapa cowok yang datang? Tunggu. Gue kayak kenal suaranya. Jangan-jangan itu bokap lu anjir. Ya udah, ayo kita sembunyi aja. Sembunyi? Pala lo sembunyi. Sembunyi di mana coba? Tetap aja bakal ketahuan. Ya terus gimana? Daripada kita diem aja, mending kita sembunyi. Siapa tahu mereka nggak bakal nemuin kita. Udah yuk, nggak usah banyak bacot. Albara, Papa akan dobrak pintunya kalau kamu nggak keluar sekarang. Dobrak pintunya. Periksa semua ruangan. Saya yakin mereka ada di sini. Lu bisa nggak sih geser dikit? Ini sempit banget, woi. Gak bisa, ini udah mentok. Gue juga sempit kali, bukan lu doang. Ngapain lu natap gue kayak gitu? Gak usah natap-natap gue ya. Gue congkel mata lu. Ternyata lo cantik juga ya kalau dari deket. Saya udah periksa semua ruangan, Tuan, tapi nggak ada tanda-tanda dari mereka. Saya juga, Tuan. Ya sudah, kita balik saja. Mungkin mereka lagi pergi. Halo Tante, selamat malam. Ya, malam Delena. Kenapa? Apa kamu perlu uang lagi? Oh enggak, bukan itu Tante. Delena mau ngomong sesuatu aja. Ya, silakan. Apa Tante sudah tahu kalau Erkan punya pacar? Pacar? Iya,
Pacar Erkan namanya Naira. Teman sekelas aku sama Erkan juga. Aku selalu ngelihat mereka berduaan mesra-mesraan di kelas. Pokoknya setiap sudut sisi sekolah, mereka selalu barengan. Dan waktu camping sebulan yang lalu, aku coba buat tanya ke Naira, apa benar dia pacar Erkan? Dan Naira bilang, iya, dia emang pacarnya Erkan. Mereka udah pacaran berbulan-bulan, Tante. Aku rasa perjodohan ini gak usah dilanjutin. Karena sebenarnya aku gak mau ada di antara mereka berdua. Mereka kelihatan bahagia. Aku gak bisa ngerusak kebahagiaan mereka. Apalagi kebahagiaan Erkan, teman masa kecil aku. Tutup mulut kamu, Delena. Saya sudah bilang, kalau tidak akan ada yang pantas untuk putra saya selain kamu. Saya yakin Erkan telah memilih wanita yang salah. Dia pasti memilih wanita kelas bawah untuk menjadi pacarnya. Saya kenal betul selera Erkan. Dari kecil dia selalu memilih barang murah dan rendahan. Ia tidak merasa kalau dia dari keluarga kalangan kelas atas. Dan dia selalu begitu. Ingin bebas dan bergaul dengan orang-orang yang tidak selevel dengannya. Kamu tidak usah pikirkan ini. Saya yang akan singkirkan wanita itu. Siapa nama lengkapnya? Namanya Naira, Tante. Naira Arsela Wijayanta. Naira. Baiklah. Tolong kamu share lokasi di mana sekolah kalian. Besok Tante akan datang. Dan ada hal juga yang harus kamu lakuin. Sayang, kamu kenapa diem aja? Kamu gak nyaman? Atau makanannya kurang enak? Entahlah Erkan, aku ngerasa ini berlebihan aja. Berlebihan? Maksudnya? Ya kamu ngasih aku hadiah sebanyak ini tanpa sepengetahuan aku. Dan aku yakin semua harganya nggak murah. Aku jadi mikir, habis ini aku harus balas budi dengan cara apa? Aku harus ngasih kamu hadiah apa biar sebanding dengan apa yang kamu kasih. Kenapa jadi mikir gitu? Emang pacaran itu transaksi barang? Enggak kan? Emang enggak ya? Kirain kalau pacar kita ngasih sesuatu, kita harus ngasih juga sebagai balasan hadiah. Soalnya waktu aku pacaran dulu, setiap mantan aku ngasih hadiah, dia juga minta balasan ke aku. Terus kamu ngasih hadiah apa ke dia? Nih, hadiah buat kamu. Wah, sayang, ini buat aku. Oh, bagus banget. Hah, segitunya banget. Padahal itu harganya murah. Kok bisa dia kesenangan gitu? Ya, aku kan udah ngasih kamu hadiah nih. Kamu juga harus ngasih aku hadiah dong. Iya, boleh. Kamu mau hadiah apa? Aku mau jam tangan mahal. Kebetulan jam tangan aku udah rusak. Oke, nanti aku usahain ya. Kau usahain? Ya harus dong. Kan kamu udah aku kasih hadiah. Jarang-jarang loh aku ngasih kamu hadiah. Kamu malah gini ke aku. Ya, dan akhirnya aku terpaksa ngabisin uang tabungan aku cuma buat beliin dia jam tangan mahal. Kalau dipikir-pikir, bego juga aku diakal-akalin kayak gitu. Sekarang aku beruntung. Aku bisa lepas dari cowok kayak gitu. Dan sekarang diganti sama cowok kayak kamu. Sorry. Aku malah jadi bahas mantan. Gak apa-apa. Lagian itu cuma masa lalu kamu. Aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu gak usah mikirin timbal balik dari apa yang aku kasih. Apapun yang aku kasih ke kamu, itu semuanya murni karena aku pengen bahagiain kamu. Bukan buat dapet balasan apapun. Aku seneng dengernya. Makasih ya.
Ya, kalau aku ngasih hadiah terus balasan ciuman sih nggak apa-apa ya. Iya, Erkan apaan sih? Baru juga Bercanda, romantis. sayang. Lah, itu bukannya Baskara ya? Wah, iya, ngapain dia? Baskara! Loh, kalian di sini ternyata. Hai, hai. Lo kerja di sini? Iya, part-time. Ya, soalnya gue lagi krisis banget ini. Kenapa nggak balapan lagi? Lo kan selalu menang. Apalagi sekalinya menang dapat puluhan juta. Hah, gue nggak akan balapan lagi. Gue udah janji sama Yuna kalau gue nggak akan balapan lagi. Pantes gue nggak pernah ngeliat lo ada di jalanan lagi. Ya bagus dong, lo emang cowok baik. Gak main di jalanan yang bisa bikin nyawa lo hilang. Wih, keren sih, patut diapresiasi. Seharusnya para cowok-cowok ngikut jalan lo sih, Bas. Yang milih buat ninggalin dunia malamnya, terus jadi pekerja keras. Itu kan keren banget. Maksudnya aku nggak keren gitu. Apa sih, orang gak nyindir kamu? Hah, cemburuan banget loh. Iya, dia emang selalu gini. Muji cowok lain dikit aja langsung muncul sifat cemburunya. Au ah, ngambek. Ih, jangan ngambek. Aku bercanda doang loh. Kamu juga keren kok. Hayo ngambek nih, kasih ciuman Nay, kayak di malam tahun baru itu. Loh, kok lo bisa tahu? Nggak sengaja ngintip dikit. Sialan loh. Lagian cium-ciuman di tempat terbuka gitu. Untung gue sama Yuna yang lihat. Kalau Om Rio yang lihat, abis lo Erkan. Lah, pulang aja sayang. Males liat muka dia. Lah, nggak terima. Padahal gue ngomong bener. Ini gue punya hadiah buat Yuna. Diterima ya? Gak apa-apa kan Erkan kalau aku kasih Yuna sebagai hadiah. Soalnya ini masih banyak banget. Iya, nggak apa-apa dong. Dan ini tip buat masnya. Makasih udah ngasih pelayanan yang buruk. Oh, gue jadi terharu sama kebaikan kalian. Makasih ya sayang. Anjir lu. Oh, jadi gini ya kalian. Cukup tahu. Bye. Sayang tunggu aku. Gara-gara lo bangke. Gue suka keributan. Nggak usah dimaafin, Nay. Erkan suka selingkuh sama gue. Sayang, kamu ngambek ya? Ya enggak lah, orang cuma bercanda. Ya kali ngambek cuma karena kamu dipeluk sama Baskara. Syukurlah. Sekarang kita mau kemana lagi? Kemana lagi? Gila kali kamu. Udah jam 11 gini ya pulang lah. Kamu mau aku disuruh papa tidur di luar? Ayo anterin aku pulang. Ya udah iya. Bentar, aku lupa bawa hadiah-hadiah kamu tadi. Tunggu bentar ya. Udah males. Arsaka nggak pernah nepatin janji. Dia kira aku robot apa? Bisa nunggu berjam-jam. Dia nggak mikirin perasaan aku sama sekali. Aku udah masak sebanyak ini buat dia. Dan aku juga belum makan demi nungguin dia. Kok dia tega banget sih nggak datang? Tunggu bentar lagi, Non. Mungkin Mas Arsakanya ada kendala.
Kendala apaan, Bi? Sampai 3 jam loh aku nunggu dia. Aku sampai kelaparan gara-gara nungguin dia. Ya udah, Non Gentari makan dulu aja. Non kan belum makan dari siang. Gak mau, males. Aku udah gak mood gara-gara cowok pengingkar janji itu. Kalau dia datang, suruh pergi aja, Bi. Aku gak mau ngomong sama dia. Non, seenggaknya makan dulu. Siapa lo bangsat? Loh, Mas Arsaka, kenapa bonyok gini? Ya ampun. Gentari mana, Bi? Duh, Non Gentari ngambek karena Mas Arsakanya bikin dia nunggu 3 jam. Apalagi dia sampai kelaparan gara-gara nungguin Mas. Boleh saya masuk, Bi? Ah iya, boleh-boleh. Masuk aja, Mas. Gentari, sayang, buka pintunya. Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud bikin kamu nunggu lama. Tadi ada masalah di jalan. Aku nyesel. Aku bener-bener nyesel datang telat. Maafin aku. Pergi aja, aku gak mau ketemu kamu. Biarin mau dianggap ngambekan kayak anak kecil atau apalah. Kamu tuh gak ngerasain nunggu 3 jam dengan keadaan perut kosong, Arsaka. Aku nungguin kamu 3 jam loh, bukan 3 menit. Kamu tuh mana tahu perihnya perut aku gara-gara nungguin kamu. Dan sekarang, seenaknya kamu minta maaf. Iya, aku ngerti. Aku nyesel, sayang. Ya udah, kalau kamu gak mau maafin aku gak apa-apa. Yang penting kamu makan dulu. Gak mau. Mas Arsaka nggak apa-apa. Kelihatan sakit gitu. Mending lukanya diobatin dulu. Gak apa-apa, Bi. Aku gak apa-apa. Gentari, makan dulu. Nanti aku suapin ya. Mas Arsaka, ya ampun, Non, Mas Arsakanya pingsan. Halah, drama itu. Pasti supaya aku maafin dia. Basi tau nggak Arsaka? Gak usah pura-pura deh. Non, dia nggak pura-pura. Dari Mas Arsaka datang mukanya udah bonyok dan kesakitan. Kayaknya dia habis dipukulin orang. Arsaka, Arsaka, Arsaka bangun. Arsaka. Bi, panggilin dokter cepet. Arsaka. Arsaka maafin aku. Aku nggak tahu kamu kesakitan. Ayo bangun Arsaka. Enak banget coy. Pecel lele spesial kita ini emang the best dah. Biasa aja kali, kayak nggak pernah makan aja lu. Lo nggak tahu betapa spesialnya pecel lele di mata gua. Pokoknya makasih banyak-banyak kepada Tuhan yang udah nyiptain pecel lele di dunia ini. Heran gue, kok ada ya anak CEO kayak gini? Hah? Albara anak CEO? Hah? Enggak. Jangan percaya. Ngarang dia. Iya bener, dia itu anak tunggal CEO kebun sawit yang hartanya nggak habis-habis 7 turunan. Sering dipanggil tuan muda. Anak kesayangan maminya lagi. Ngaco lo. Gue anak biasa doang kok. Alah, nggak usah merendah deh. Wow. Gue udah 4 tahun temenan sama lo.
ternyata selama ini lo anak CEO yang menyamar jadi teman kami. Wah, anak kebun sawit lagi. Mana ada kebun sawit? Dia ngaco, blow on. Percaya aja lo sama dia. Iya dah, bukan kebun sawit. Tapi seriusan, dia emang anak CEO. Gue bersumpah gue gak bohong. Stop nggak lu? Gue sumpel yang mulut lu pakai ikan lele ini. Cih, anak CEO gak usah bergaul sama kita deh. Well. Ngeselin banget ya lo. Untung gue sayang. Apa kata lo? Sayang. Wede. Anjay, udah terang-terangan aja nih. Apa sih lo? Gak jelas banget deh. Wah, udah ugal-ugalan aja nih Albara ya. Iya sayang, minta diciciein dia. Iya nih, cie-ciein gue sama Laras dong. Gue sumpah ya mulut lo. Kayak gitu. Lucu banget sekalian. Udah selesai kerjanya. Iya udah. Kamu naik apa ke sini? Aku naik Gojek tadi. Kepengen aja jemput kamu. Harusnya nggak perlu. Tapi makasih ya. Udah jadi cewek paling peduli dan pengertian. Biasa aja ih. Oh iya, ada hadiah nih dari Naira. Hah? Naira? Iya, dia ada di kafe sama Erkan tadi. Jadi dia ngasih ini. Ternyata yang nyewa restoran buat malam itu Erkan. Manis banget deh. Nanti aku ucapin makasih buat Naira. Oh iya, karena uang aku banyak hari ini, kamu mau apa? Bilang aja ke aku bakal kabulin. Udah nggak perlu, mending kamu tabung aja uangnya. Ya, aku kan kerja buat kamu. Masa kamu nolak? Gimana dinner di restoran? Nggak usah, restoran di sini mahal-mahal. Mending makan mie ayam aja. Masa mie ayam? Jatuhnya aku pelit banget jadi cowok ngajak cewek aku makan mie ayam. Ya nggak apa-apa, harga itu nggak penting. Yang penting itu momen. Makan mie ayam sama kamu berasa makan steak mahal kayak di restoran. Sayang, kamu banget sih. 나는 이 도시의 별빛 숨겨진 이 Gimana dok? Pacar saya nggak apa-apa kan? Untungnya lukanya tidak terlalu serius. Dia hanya kena benturan sedikit. Makanya kepalanya mungkin pusing. Biarkan dia istirahat yang banyak, saya akan kasih obat agar lukanya cepat sembuh. Syukur deh. Ini obatnya, dan kalau Arsaka sudah bangun, suruh dia makan. Karena perutnya kosong. Saya rasa dia belum makan apa-apa. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Oke, makasih dok. Mari dok, saya antar. Arsaka, aku minta maaf. Sekarang aku nyesel karena marah-marah sama kamu. Please bangun Arsaka. Sayang, kamu kenapa? Arsaka, syukur kamu udah bangun. Gimana? Kepala kamu masih sakit? Udah agak membaik kok. Kamu kenapa? Kok nangis? Maafin aku ya Arsaka. Aku ngerasa bersalah sama kamu karena udah marah-marah. Padahal kamu terluka kayak gini. Udah gak apa-apa. Ini bukan salah kamu. Jadi kamu gak usah ngerasa bersalah. Oh ya, makan dulu ya. Habis itu minum obat. Sayang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Aku cuma puyeng dikit kok. Udah, biar Bibi aja yang siapin makanan kalian berdua. Non Gentari kan belum makan apa-apa dari siang tadi. Makanya pusing. Udah istirahat aja ya. Makasih ya, Bi. Kalau kamu sakit gak usah dipaksain. Harusnya kamu makan duluan aja sebelum aku datang. Ya nggak bisa gitu dong. Kan kita niatnya mau makan bareng. Masa aku makan duluan? Nggak sopan kalau gitu. Jadi kamu gak akan makan sebelum aku datang gitu, walau kamu kelaparan. Ya iyalah. So sweet banget sih pacar aku. Oh iya, ngomong-ngomong kamu digebukin siapa sampai luka-luka gini? Aku juga gak tahu.
orang asing tiba-tiba nyerang aku. Aku udah berusaha buat ngelawan, tapi tenaga dia kuat banget. Apalagi keadaan aku lemes sekarang belum makan. Kasihan kamu. Sakit banget. Sakit banget ya? Iya, butuh dicium nih, biar bisa sembuh. Apa sih? Modus. Sekali-sekali boleh lah, biar sakit aku hilang. Emang kalau aku kiss bakal hilang lukanya? Iya, pasti. Ya udah. Di bagian sini belum. Kan bibir kamu gak kenapa-kenapa. Tadi kejedot, jadi agak sakit dikit. Bohong. Serius. Ya udah terserah deh. Kamu aja yang mulai. Aku malu kalau nyosor duluan. Boleh. 将我抱住，告诉我微风中的秘密，那些故事藏在那片云里，轻声诉说，不需要逻辑，让我融化在这片空气，脚步轻盈像羽毛飘。 远处海浪像在微笑。 Malam De Leon, saya ingin bicara dengan kamu. Bisa kita ketemu malam ini? Tentu, Emeline. Saya akan datang. Terima kasih karena kamu sudah mau datang. Iya, tentu. Apapun buat kamu, Emeline. Saya di sini cuma mau bahas tentang perjodohan anak kita, Erkan. Perjodohan? Iya, Erkan akan saya jodohin dengan Delena Alvadero. Nggak, saya nggak setuju. Erkan sudah punya pacar. Dia nggak akan dijodohin. Yang minta persetujuan kamu siapa? Dia anak saya. Saya masih berhak untuk mengatur masa depan dia. Kamu serius bilang seperti ini? Setelah kamu ninggalin dia selama bertahun-tahun. Saya ninggalin anak-anak saya itu karena kamu, De Leon. Jangan lupakan itu. Jangan pernah kamu pikir kalau saya adalah ibu yang buruk untuk anak-anak saya. Kamulah yang membuat saya seperti ini. Dan hari ini, saya sudah mutusin masa depan Erkan akan seperti apa. Dia akan mendapatkan jodoh yang setara dengan dia, yaitu Delena. Saya sudah bilang kalau Erkan udah punya pacar. Suruh dia putusin pacarnya. Ini perintah dari saya. Gak akan pernah. Erkan gak akan berjodoh dengan siapapun kecuali dengan pacarnya yang sekarang, yaitu Naira. Kalau kamu masih keras kepala dan gak akan ngelakuin perintah saya akan bongkar semua bukti kejahatan kamu ke media. Bayangkan, kalau saya bongkar semuanya, semua aset kekuasaan kamu akan lenyap dalam seketika. Dan saya pastikan hidup kamu, Erkan dan Erden gak akan tenang. Saya masih menyimpan rekaman kejahatan kamu. Ya, walaupun saya sudah tahu organisasi kejahatan yang kamu bangun itu sudah bubar, tapi saya masih menyimpan bukti ini. Sekarang, lakuin apapun yang saya inginkan, atau kalau enggak, video ini akan tersebar. Suruh Erkan untuk putus dengan pacarnya. Jangan restuin mereka, dan suruh Erkan untuk menyetujui perjodohan ini. Kamu bener-bener ibu yang gak mikirin perasaan anak kamu sendiri. Saya pikir kamu sudah berubah. Jujur, perasaan saya masih sama seperti dulu. Masih ada cinta di hati saya untuk kamu. Tapi setelah saya tahu sekarang kalau kamu gak berubah sama sekali, cinta itu hilang entah kemana. Kenapa baru sekarang, De Leon? Kenapa cinta kamu baru muncul sekarang? Bukannya dulu status kita hanya sebatas perjodohan? Kamu yang mengatakan itu kan? Dan cinta kamu hanya untuk istri kamu yang pertama. Tapi sekarang,
Kamu malah bahas perasaan. Kamu mau mempermainkan saya? Saya sudah tidak bisa kamu bohongin, Deleon. Kalau dalam sebulan Erkan tidak menyetujui perjodohan ini dan masih memilih pacarnya itu, video ini akan saya sebar dan hidup kamu akan hancur. Camkan itu.